Mahkamah Konstitusi sebagai garda pelindung konstitusi diacak-acak oleh kekuatan oligarki, mengacak-acak aturan hukum hanya sekedar meloloskan sang anak yang bernama Gibran Rakabuming Raka. Bagaimana pemilu harus dimaknai sebagai sarana berdemokrasi yang bebas KKN, khususnya nepotisme. Prabowo dan Gibran seolah-olah salah tingkah. Terutama wajahnya Gibran. Layu seperti ayam sayur. Halo sahabat Main TV, kita bertemu kembali dalam Rudy's Mind. Sahabat Main TV, kemarin, tepatnya hari Selasa, 14 November 2023, KPU melakukan undian nomor paslon untuk Pilpres tahun 2024. Sudah terpilih, sudah diundi, dan akhirnya pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar nomor urut 1, pasangan Prabowo Gibran nomor urut 2, dan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD nomor urut 3. Nah, usai pengundian di depan para hadirin dan media serta para pendukungnya ada pidato. Pidato capres, pidato cawapres, masing-masing paslon. Yang menarik adalah pidato dari paslon nomor 3, Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo, saya agak surprise gitu. Ganjar Pranowo dengan sangat percaya diri, tegas, berapi-api, bicara tentang Indonesia dan bicara tentang hal-hal yang sangat esensial dan menjadi perbincangan publik akhir-akhir ini. Tentang jalannya pemilu yang harus jujur, adil, dan bersih tanpa intervensi dari siapapun. Aparat negara, ASN, TNI, Polri harus netral. Bagaimana pemilu harus dimaknai sebagai sarana berdemokrasi yang bebas KKN, khususnya nepotisme. Ini seolah-olah menohok keras orang-orang yang selama ini bermain nepotisme, kolusi untuk menggolkan pasangannya. Nah, kalau kita bicara kolusi dan nepotisme, jelas terkonfirmasi dari hasil Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bahwa si Paman Usman atau Ketua MK waktu itu dianggap melakukan pelanggaran berat sehingga meloloskan sang keponakan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presidennya Prabowo. Ini sudah menjadi perbincangan publik sudah sekian minggu. Rakyat bergerak, civil society bergerak, seluruh komponen dan elemen bangsa berteriak, kok bisa Mahkamah Konstitusi sebagai garda pelindung konstitusi diacak-acak oleh kekuatan oligarki, mengacak-acak aturan hukum hanya sekedar meloloskan sang anak yang bernama Gibran Rakabuming Raka. Nah, ini sudah menjadi perbincangan publik. Kita tidak usah bahas ke arah sana. Dan ini secara tidak langsung disindir oleh Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo firm, tegas, keras, dan penuh dengan kejujuran, kepercayaan diri mengupayakan hal-hal yang menjadi arah dari perjuangan Ganjar dan Mahfud MD. Yang menarik, sahabat Main TV, melihat Ganjar yang berapi-api berpidato begitu, Prabowo dan Gibran seolah-olah salah tingkah. Terutama wajahnya Gibran. Layu seperti ayam sayur. Saya mohon maaf, harus saya sampaikan apa adanya. Entah memang wajah aslinya seperti itu, tapi yang jelas secara fisiognomi ini menandai bahwa dia sedang gemetar, sedang grogi. Saya tidak tahu apakah dia masih punya nurani atau tidak. Kalau dia masih punya nurani, dia tahu pasti apa yang dilakukan, disuarakan oleh Ganjar Pranowo itu menyangkut eksistensi dirinya, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Sahabat Main TV,
pertarungan Pilpres tahun 2024 akan terus berlangsung. Sebentar lagi masa kampanye. Masa yang sangat singkat dibandingkan Pilpres tahun 2029. Sudah terbentuk pasangan nomor 1, 2, dan 3. Ini sudah tidak bisa lagi kita debatkan. Inilah keputusan KPU. Meskipun kita tahu lolosnya Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden, ini masih menjadi tanda tanya dan gerundelan rakyat Indonesia karena melalui proses yang sangat tidak wajar, proses yang menabrak etika dan moral, apalagi dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu adalah institusi yang seharusnya terhormat, wibawa, karena dia melindungi marwah dan kehormatan konstitusi. Konstitusi bukan sekedar hukum tertulis, tapi merupakan acuan dan panduan kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia. Institusi Mahkamah Konstitusi dilahirkan di zaman Presiden Megawati Soekarno Putri. Ini merupakan amanat dari amandemen ketiga Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sudah dibangun dengan susah payah, bahkan konon Bu Mega mencarikan kantor sendiri, ditaruh di dekat istana supaya berwibawa. Kemudian ada Profesor Jimli Asidiki sebagai Ketua MK yang pertama dengan segala kesederhanaannya mempersiapkan berdirinya MK. Sekarang MK sedang dirundung kabut gelap karena diacak-acak oleh kepentingan yang tidak malu-malu dilakukan secara terbuka. Entah karena merasa berkuasa, menguasai semua aspek kehidupan, aspek kekuasaan di negeri ini, atau memang ketidakmampuan dalam mengatur strategi yang cantik, tapi yang jelas manuver-manuver ini dibongkar oleh majalah Tempo dan inilah yang terjadi. Secara tidak langsung ini disampaikan oleh Ganjar Pranowo dengan bahasa yang elegan. Bahasa yang sangat tegas, keras, dan jujur. Dan itu membuat Gibran seperti ayam sayur. Sahabat Main TV, ini kenyataan. Kita mempunyai calon wakil presiden seperti Gibran Rakabuming Raka. Seseorang yang dipaksakan oleh keadaan, oleh kepentingan ayahnya. Kita mempunyai calon wakil presiden Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD. Sosok yang mempunyai rekam jejak panjang dalam perjalanan kebangsaan kita, khususnya di era reformasi. 3 pilar kekuasaan pernah dicoba dengan sukses oleh Mahfud MD. Bandingkan dengan Gibran Rakabuming Raka yang baru 2 tahun menjadi wali kota. Itu pun atas privilege dia sebagai anak presiden. Sekali lagi saya katakan, apakah ya mungkin kalau Gibran Rakabuming itu bukan anak seorang Presiden Jokowi bisa menjadi wali kota? Prosesnya sangat instan, dipaksakan, dimintakan oleh ayahnya kepada Ibu Mega, dan penggalangan nama untuk calon wali kota waktu itu yang sudah mengkerucut Ahmad Purnomo dan Teguh Prakoso akhirnya dibatalkan begitu saja demi anak seorang presiden yang baru sekian bulan masuk menjadi kader PDI Perjuangan. Ini proses, ini kenyataan. Ini informasi dari mana? Bukan dari hoax, bukan dari fitnah, tapi disampaikan langsung oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Solo, FX Hadi Rudiatmo. Disampaikan apa adanya. Bagaimana dipanggil Ahmad Purnomo, ditawari komisaris utama perusahaan obat terbesar di Indonesia. Pak Purnomo menolak, dipaksa mundur. Padahal penjaringan Pak Purnomo dan Teguh itu dari paling bawah sampai ke DPC. Mengerucut 2 orang itu dipatahkan oleh seorang Gibran. Sekarang baru 2 tahun meloncat menjadi calon wakil presiden dengan proses yang sangat-sangat memalukan. Inilah sebetulnya esensi yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo dalam pidato
setelah pengundian nomor paslon tadi malam. Ganjar mengingatkan kita semua agar melakukan demokrasi di pemilu tahun 2024 ini dengan sukacita, tanpa tekanan, tanpa KKN, dan tanpa manuver-manuver yang menguntungkan salah satu paslon. Penggunaan kekuatan oleh kekuasaan jangan sampai terjadi. Ini himbauan atau ketegasan seorang Ganjar yang tidak akan mungkin dimiliki oleh seorang Prabowo atau Gibran. Karena apa? Mereka tersandra karena mereka adalah tim dari seorang Jokowi. Ini kenyataan. Mudah-mudahan rakyat Indonesia bisa jernih memilih siapa pemimpin yang terbaik. Memilih pemimpin yang lahir dari bawah dan penuh dengan perjuangan, penuh dengan rekam jejak yang sangat indah, sukses di segala lini jabatan yang diembannya, atau memilih orang yang dikarbit, dipaksakan, dipasangkan karena kepentingan ayahnya. Ini rakyat yang memilih. Tapi entah kenapa saya mempunyai keyakinan kuat. Rakyat Indonesia ini cerdas. Tidak bisa dibodohi lagi. Tidak bisa dibohongi lagi. Mereka, kita termasuk saya, cerdas memotret peristiwa. Mana yang emas, mana yang loyang. Mana yang pantas, mana yang tidak. Ini merupakan modal utama untuk kita berselancar menghadapi Pilpres tahun 2024. Dengan optimis kemenangan kelompok nasionalis yang lahir dari rakyat untuk menyejahterakan rakyat. Terima kasih sahabat Main TV. Kita bertemu kembali dalam Rudy's Mind berikutnya. Sampai jumpa.